Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Delviana Dwi Pradesta dengan NIM 21080466075 kelas Mat 2C Win Wali Songo Semarang. Di sini saya mau mengerjakan tugas matkul metode statistika untuk UAS dengan metode pembelajaran manual dan aplikasi SPSS. Sebelum ke aplikasi SPSS, kita lihat pengerjaan secara manualnya dulu ya. Langsung saja kita masuk ke nomor 1. Itu kita lihat di sini sudah saya siapkan soal. Langsung kita masuk ke nomor 1 dan baca soalnya, yaitu seorang ilmuwan fisika ingin mengetahui pengaruh kekerasan aluminium dengan variabel X terhadap daya regang dengan variabel Y. Oleh karena itu, penelitian melakukan 10 kali percobaan. Untuk data hasil percobaan, pilihlah 10 data pasangan X, Y secara random dan tentukan yang A persamaan regresinya, dan B koefisien korelasinya, dan C koefisien determinasinya. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Sebelum ke rumus, kita lihat dulu diketahui 10 data random. Ini saya sudah memilih dari data yang sudah disiapkan oleh dosen saya. Data X saya memilih 10 data random ini, data Y 10 data random ini, dan N sama dengan banyaknya data, yaitu 10. Setelah saya memilih data X dan Y, kita hitung. Untuk X kuadrat ini sudah saya hitung semuanya dan ketemu ini. Lalu kita hitung Y kuadrat dan kita hitung X kali Y, dan di sini sudah saya hitung semua, ketemu hasilnya. Dan yang ini jumlahnya gini, kita jumlahkan semua, ketemu ini. Jumlah dari Y ketemu ini, jumlah dari X kuadrat ketemu ini, dan jumlah Y kuadrat totalnya kita ketemu ini, dan jumlah X kali Y ketemu ini. Sudah saya hitung semua ya, dan sudah saya masukkan ke dalam tabel. Langsung ke pertanyaan yang poin A, tentukan persamaan regresinya. Untuk menentukan persamaan regresi, kita harus mencari nilai A terlebih dahulu dengan rumus jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikali jumlah X kali Y per N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dan dikuadratkan. Dan di atas kita sudah menghitung semua, jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus aja ya. Jumlah Y ini, jumlah X kuadrat ini dikurangi jumlah X ini dikali jumlah X kali Y ini, dan per N nya 10 dikali jumlah X kuadrat ini dan dikurangi jumlah X dikuadratkan ini, dan ini hasilnya kita lihat. Dan sudah saya hitung ketemu 408,5288, atau kita bisa dibulatkan 408,529. Oke, kita sudah menemukan nilai A. Lalu kita mencari nilai B dengan rumus B sama dengan N dikali jumlah X kali Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y, di per N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. Kita masukkan saja langsung ke rumus dan ketemu hasilnya min 1,5053. Setelah menemukan nilai A dan B, kita langsung masuk ke rumus mencari regresi atau Y-topi. Y-topi rumusnya adalah A plus BX sama dengan, kita langsung masukkan nilai A yaitu 408,529 ditambah nilai B min 1,5053 dikali X, dan ketemu 408,529 plus min 1,5053X. Oke, kita sudah menemukan persamaan regresinya. Lalu kita ke pertanyaan poin B, yaitu menentukan koefisien korelasinya. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R, yaitu kita langsung masuk ke rumus aja ya. R sama dengan N dikali jumlah X kali Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y per akar N
dikali jumlah x kuadrat dikurangi jumlah x dikuadratkan dikali akar n dikali jumlah y kuadrat dikurangi jumlah y dikuadratkan. Ini langsung kita masukkan aja dan sudah saya hitung hasilnya, ketemu min 0,4359 atau dibulatkan min 0,436. Oke, kita sudah menemukan koefisien korelasinya. Langsung saja kita ke pertanyaan poin C, yaitu menentukan koefisien determinasinya. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. Berhubung kita sudah menemukan nilai R, jadi kita langsung masukkan saja ke rumus R kuadrat dikali 100%, yaitu R-nya min 0,4359 dikuadratkan, ini kurang kuadrat ya guys. Langsung saja kita, ini saya sudah menghitung dan sudah ketemu hasilnya, yaitu 0,1900 dikali 100% sama dengan 19%. Oke, setelah kita menemukan dengan pengerjaan manual, kita cek dengan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasinya dulu, lalu kita atur ke variable view. Yang pertama, kita masukkan variable x dan y. Berhubung data kita bilangan bulat semua, jadi desimalnya kita nolkan aja. Labelnya tadi yang X itu kekerasan aluminium dan yang Y itu daya regang. Oke, kita atur measure-nya itu scale. Langsung kita klik ke data view, kita masukkan data X dan Y. Saya lihat di buku catatan saya aja ya, biar nggak bolak-balik. 69 60 87 85 77 62 75 61 76 dan 63. Lalu kita masukkan data Y 3337 331 259 333 251 310 283 344 288 dan 273. Oke, kita langsung atur ke analyze dan kita pilih regression, lalu ke linear, dan kekerasan aluminium kita masukkan ke independent, daya regang ke dependent, dan statistik itu kita klik part and partial correlation dan Durbin-Watson. Continue, plotnya kita Y nya SRE SID dan X nya ZPRED. Kita klik histogram dan normal probability plot, lalu kita continue dan oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah muncul. Kita cek ke nilai A dan B dulu. Nilai A tadi di sini tertera 408,529. Kita cek ke pengerjaan manual kita. Oke, sama. Dan yang B min 1,505. Kita cek. Ini kita bulatkan aja, min 1,505 udah benar. Terus kita cek ke
R itu korelasi, koefisien korelasi berapa tadi? 0,4359 atau dibulatkan min 0,436. Oke, sama, dan R square-nya itu R kuadrat atau koefisien determinasi, yaitu tadi kita ketemu 19%. Dan sama. Oke, kita lihat ke bawah untuk tabelnya. Ini tabelnya ya guys. Oke. Dan untuk dari hasil nomor 1 kita bisa tarik kesimpulan, yaitu artinya pengaruh kekerasan aluminium dengan variabel X terhadap daya regang dengan variabel Y sebesar 19% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, kita sudah selesai nomor 1. Untuk nomor selanjutnya kita lanjut di part 2.